Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya rekan-rekan YouTube. Perkenalkan, nama saya Sylvia Sanda, NPMG 1F018004. Di sini saya akan mempresentasikan sebuah teori, yaitu teori permainan atau game theory. Teori permainan merupakan sebuah teori yang bertujuan untuk membantu memahami situasi di mana pengambil keputusan berinteraksi. Teori permainan juga didefinisikan sebagai analisis umum mengenai strategi interaksi. Teori permainan berfokus pada penentuan strategi optimal di mana setiap pengambil keputusan mengambil keputusan secara rasional dan berusaha saling membaca strategi lawan. Merson dalam Nicola et al. Mendefinisikan teori permainan sebagai studi tentang model matematika dari konflik dan kooperasi pengambil keputusan yang rasional dan intelektual. Sehingga, teori permainan merupakan studi mengenai pengambil keputusan yang bertujuan menentukan strategi optimal. Perkembangan awal. Teori permainan benar-benar ada sebagai bidang yang unik sampai John von Neumann menerbitkan makalah On the Theory of Games of Strategy pada tahun 1928. Bukti asli von Neumann menggunakan teorema titik tetap Brouwer pada pemetaan berkelanjutan ke dalam kehimpunan cembung kompak yang menjadi metode standar dalam teori permainan dan ekonomi matematika. Di dalam teori permainan ini terdapat kooperatif atau non-kooperatif, simetris atau asimetris, jumlah nol atau bukan jumlah nol, simultan atau berurutan. Kooperatif atau non-kooperatif. Sebuah permainan dikatakan kooperatif jika para pemainnya mampu membentuk komitmen yang mengikat yang ditegakkan secara eksternal. Sebuah permainan dikatakan non-kooperatif jika pemain tidak dapat membentuk aliansi atau jika semua kesepakatan harus ditegakkan sendiri. Hal ini bertentangan dengan teori permainan non-kooperatif tradisional yang berfokus pada memprediksi tindakan dan hasil individu pemain dan menganalisis keseimbangan Nash. Fokus pada hasil individu dapat menghasilkan fenomena yang dikenal sebagai tragedi commons, di mana sumber daya digunakan ke tingkat yang tidak efisien secara kolektif. Karena teori permainan non-kooperatif lebih umum, permainan kooperatif dapat dianalisis melalui pendekatan teori permainan non-kooperatif asalkan asumsi yang cukup dibuat untuk mencakup semua kemungkinan strategi yang tersedia bagi pemain karena adanya kemungkinan penegakan kerjasama eksternal. Simetris, asimetris. Permainan simetris adalah permainan di mana imbalan untuk memainkan strategi tertentu hanya bergantung pada strategi lain yang digunakan, bukan pada siapa yang memainkannya. Representasi standar ayam, dilema tahanan, dan perburuan rusa semuanya adalah permainan simetris. Game asimetris yang paling umum dipelajari adalah game di mana tidak ada set strategi yang identik untuk kedua pemain. Misalnya, permainan ultimatum dan juga permainan diktator memiliki strategi yang berbeda untuk setiap pemain. Jumlah nol, bukan jumlah nol. Game zero sum adalah kasus khusus dari game jumlah konstan di mana pilihan oleh pemain tidak dapat menambah atau mengurangi sumber daya yang tersedia. Dalam permainan zero sum, keuntungan total berlaku untuk semua pemain dalam permainan. Untuk setiap kombinasi strategi, selalu menambah nol, lebih informal, seorang pemain hanya diuntungkan dengan biaya yang sama dari orang lain. Poker mencontohkan sebagai permainan zero sum, mengabaikan kemungkinan house cut, karena seseorang menang persis dengan jumlah yang kalah dari lawannya. Permainan zero sum lainnya termasuk uang yang cocok dan sebagian besar permainan papan klasik termasuk Go and Catur. Simultan berurutan. Game simultan adalah game di mana kedua pemain bergerak secara bersamaan atau sebaliknya pemain selanjutnya tidak menyadari tindakan pemain sebelumnya. Game berurutan adalah game di mana pemain selanjutnya memiliki pengetahuan tentang tindakan sebelumnya. Misalnya, seorang pemain mungkin tahu bahwa pemain sebelumnya tidak melakukan satu tindakan tertentu,
sementara mereka tidak tahu tindakan lain yang tersedia yang benar-benar dilakukan oleh pemain pertama. Permainan Bayesian. Untuk salah satu asumsi di balik konsep keseimbangan Nash, setiap pemain memiliki keyakinan yang benar tentang tindakan pemain lain. Untuk permainan strategis, pengambil keputusan adalah pemain, dan setiap pemain memiliki sekelompok tindakan. Setiap negara bagian sepenuhnya menggambarkan kumpulan karakteristik yang relevan dengan pemain seperti preferensi dan detail tentang mereka. Harus ada status untuk setiap rangkaian fitur yang diyakini beberapa pemain mungkin ada. Permainan kombinatorial. Permainan di mana kesulitan menemukan strategi yang optimal berasal dari banyaknya kemungkinan gerakan disebut permainan kombinatorial. Contohnya, termasuk catur dan pergi. Tidak ada teori terpadu yang membahas elemen kombinatorial dalam game, namun ada alat matematika yang dapat memecahkan masalah tertentu dan menjawab pertanyaan umum. Metode ini menangani permainan dengan kompleksitas kombinatorial yang lebih tinggi daripada yang biasanya dipertimbangkan dengan teori permainan tradisional. Sebuah permainan khas yang telah diselesaikan dengan cara ini adalah hex. Bidang studi terkait yang diambil dari teori kompleksitas komputasi adalah kompleksitas permainan yang berkaitan dengan memperkirakan kesulitan komputasi untuk menemukan strategi yang optimal. Bentuk biasa. Permainan normal atau bentuk strategis biasanya diwakili oleh matriks yang menunjukkan para pemain, strategi, dan hasil. Lebih umum itu dapat diwakili oleh fungsi apapun yang mengaitkan hadiah untuk setiap pemain dengan setiap kombinasi tindakan yang mungkin. Dalam contoh terlampir ada dua pemain, satu memilih baris dan yang lain memilih kolom. Setiap pemain memiliki dua strategi yang ditentukan oleh jumlah baris dan jumlah kolom. Imbalan disediakan di interior. Angka pertama adalah hadiah yang diterima oleh pemain baris. Yang kedua adalah hadiah yang untuk pemain kolom. Misalnya, player 1 memainkan up dan player 2 memainkan left. Kemudian player 1 mendapat hadiah 4 dan pemain 2 mendapat 3. Bentuk fungsi karakteristik. Asal-usul bentuk ini dapat ditemukan dalam buku John von Neumann dan Oscar Morgenstern. Ketika melihat contoh-contoh ini, mereka menduga bahwa ketika sebuah serikat muncul, itu bekerja melawan pecahan seolah-olah dua individu memainkan permainan normal. Secara formal, fungsi karakteristik dilihat sebagai NP, di mana N mewakili sekelompok orang dan merupakan utilitas formal normal. Fungsi karakteristik seperti itu telah diperluas untuk menggambarkan permainan di mana tidak ada utilitas yang dapat dilepas. Ekonomi dan bisnis. Teori permainan adalah metode utama yang digunakan dalam ekonomi matematika dan bisnis untuk memodelkan perilaku bersaing dari agen yang berinteraksi. Aplikasi mencakup beragam fenomena dan pendekatan ekonomi seperti lelang, tawar-menawar, harga merger, dan akuisisi. Manajemen proyek. Pengambilan keputusan yang masuk akal sangat penting untuk keberhasilan proyek. Dalam manajemen proyek, teori permainan digunakan untuk memodelkan proses pengambilan keputusan para pemain, seperti investor, manajer proyek, kontraktor, subkontraktor, pemerintah, dan pelanggan. Cukup sering para pemain ini mengambil kepentingan yang bersaing, dan terkadang kepentingan mereka secara langsung merugikan pemain lain. Membuat skenario manajemen proyek sangat cocok untuk dimodelkan oleh teori permainan. Ilmu politik. Penerapan teori permainan pada ilmu politik difokuskan pada bidang yang tumpang tindih, yaitu pembagian adil, ekonomi politik, pilihan publik, tawar-menawar perang, teori politik positif, dan teori pilihan sosial. Di masing-masing bidang ini, para peneliti telah mengembangkan model teori permainan di mana para pemainnya seringkali merupakan pemilih, negara bagian, kelompok penting khusus, dan politisi. Biologi. Dalam biologi, teori permainan telah digunakan sebagai model untuk memahami banyak fenomena yang berbeda. Ini pertama kali digunakan untuk menjelaskan evolusi dan stabilitas dari perkiraan rasio jenis kelamin 1:1
menyarankan bahwa rasio jenis kelamin 1:1 adalah hasil dari kekuatan evolusioner yang bekerja pada individu yang dapat dilihat berusaha memaksimalkan jumlah cucu mereka. Ilmu komputer dan logika. Teori permainan telah memainkan peran yang semakin penting dalam logika dan ilmu komputer. Beberapa teori logis memiliki dasar dalam semantik permainan. Selain itu, ilmu komputer telah menggunakan permainan untuk memodelkan komputasi interaktif. Juga, teori permainan memberikan dasar teoritis untuk bidang sistem multi-agen. Filsafat. Teori permainan telah digunakan beberapa kali dalam filsafat. Menanggapi dua makalah oleh W.V.O. Quinn, Lewis menggunakan teori permainan untuk mengembangkan penjelasan filosofis tentang konvensi. Dengan demikian, ia memberikan alasan pertama tentang pengetahuan umum dan menggunakannya dalam menganalisis permainan dalam permainan koordinasi. Selain itu, dia pertama kali menyarankan agar seseorang dapat memahami makna dalam hal permainan pensinyalan. Saran ini kemudian telah diikuti oleh beberapa filsuf sejak Lewis mengikuti teori konvensi permainan Lewis, Edna Ullman Margalit, dan Bicheri telah mengembangkan teori norma sosial yang mendefinisikannya sebagai keseimbangan Nash yang dihasilkan dari transformasi motif campuran permainan menjadi permainan koordinasi. Harga produk retail dan konsumen. Aplikasi teori permainan banyak digunakan dalam strategi penetapan harga pasar retail dan konsumen, terutama untuk penjualan barang-barang inelastis. Dengan pengecer terus-menerus bersaing satu sama lain untuk pangsa pasar konsumen, telah menjadi praktik yang cukup umum bagi pengecer untuk mendiskon barang-barang tertentu. Sebentar-sebentar dengan harapan meningkatkan lalu lintas berjalan kaki di lokasi bata dan mortal, kunjungan situs web untuk pengecer e-commerce, atau meningkatkan penjualan untuk tambahan atau pelengkap. Mungkin itu saja materi mengenai teori permainan yang dapat saya sampaikan. Terima kasih telah menonton video ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.